menilai permasalahan mereka ini? Ya, kalau masing-masing pihak mengklaim bahwa dirinya memiliki bukti yang kuat dan bisa dibuktikan di pengadilan, ya itu sah-sah aja. Namun masing-masing pihak, Nikita Mirzani maupun Reja Gladys, itu harus gitu loh. Ya enggak? Harus memiliki bukti yang masing-masing adalah mendukung argumentasi terkait Reja Gladys, ya terkait BAP dan dakwaannya gitu. Itu harus berkesesuaian ya. Dan terkait majelis hakim, ya saat ini majelis hakim semuanya dia mencoba mengakomodir dalam artian mengumpulkan gitu loh dari dakwaan, kesaksian, terus bukti-bukti. Nah nanti baru setelah itu majelis hakim akan membuat sebuah kesimpulan seperti apa gitu sebelum adanya putusan gitu. Jadi saat ini majelis hakim ya cenderung menggali, mendengarkan, ya enggak, mempelajari daripada istilahnya kasus Nikita Mirzani ini seperti itu. Oke, mungkin memang sebagai kalau kita di sini pesuka hukum, titik poin permasalahan ini apa sih Bang kalau menurut dari kacamata Bang? Titik poin permasalahan ini ya pasal yang didakwakan, ya enggak, pasal 369. Ya, walaupun awal penangkapan itu lebih gencar, yang digembar-gemborkan itu pasal 368, tapi itu kan sejak awal saya menyatakan itu sulit dibuktikan gitu loh, karena unsur pencemarannya tidak ada. Nah bergeser ke 369 itu sudah jelas bahwa 369 itu bagian dari pemerasan, tapi lebih pada ancaman akan membuka, ya enggak, rahasia orang lain, akan membuka istilahnya aib orang lain melalui media sosial yang ancamannya sekitar 4 tahun penjara. Mungkin kalau di awal palnya itu ya jadi tidak perlu ditahan gitu loh. Nah pasal tersebut jelaskan, yang harus dijelaskan ancamannya di mana Nikita Mirzani mengancam secara langsung terhadap Reja Gladys, ya enggak, apa yang menjadi ancamannya. Ya kan, kalau kita misalnya buka ancaman misalnya, gua bunuh lo, apa bisa dilaporkan? Tentu tidak, ya enggak, karena itu baru bersifat verbal dan tidak ada alat bukti yang menjadi dasar untuk dilaporkan. Kalau beda halnya kalau kita misalnya bawa pisau, saya bunuh lo, itu bisa gitu. Jadi seperti itu. Banyak beberapa pakar hukum atau praktisinya ini bisa jadi Niki juga bisa bilang pemerasan secara halus, bukan pemerasan secara yang kasar atau keras. Karena kan dari 5N dia turun jadi 4N dengan tahun akhirnya terjadilah transaksi dari asistennya. Kalau ya boleh saja gitu, siapapun terkait masalah hukum boleh menafsirkan hal yang berbeda. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Reja Gladys itu tidak lebih karena terpengaruh dengan pihak lain, ya enggak. Di awal kesaksian pun dia mengatakan awalnya dia komunikasi dengan dokter T, terus juga dokter O dan lainnya. Jadi saya menduga bahwa apa yang dilakukan terkait pemberian 4M itu lebih pada terpengaruh oleh pihak luar, bukan adanya ancaman dari Nikita Mirzani. Terkait laporan juga saya menduga karena hasutan pihak lain yang emang selama ini sakit hati dengan Nikita Mirzani gitu loh. Makanya pada saat dia bersaksi dan melaporkan, saya menduga dia pun dalam posisi yang sulit. Kenapa demikian? Kalau dia tekankan memang dia memberikan uang itu karena produknya akan direview, akan dijelek-jelekan di media sosial, itu akan mempersulit dia. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun menyangkut usahanya dia. Ya enggak? Kalau pada saat itu diungkapkan di pengadilan, pasti hakim akan bertanya, mana ancamannya dan kenapa? Kenapa harus takut? Ya pasti kan harus dibuktikan. Ya enggak, skincare-nya benar apa tidak gitu kan. Karena selama ini kan yang namanya ancaman itu kan kalau ada, itu kan belum dibuktikan. Paham nggak? Belum dikeluarkan yang menjadi ancamannya. Iya kan? Karena uangnya sudah masuk. Nah, dalam proses pemberian uang itu ada deal, ada kesepakatan. Apabila diungkapkan bahwa itu sudah bersepakat, artinya pemerasan tuh hilang. Susah.
Ya nggak? Karena sudah ada kesepakatan seperti itu. Bang, tadi abang menyangkut nama dokter O. Ini lagi-lagi dokter O. Di kesaksian dokter Reza tadi bilang, udah dia konsul dengan dokter O bilang, udah sumpah aja mau memikir, sumpah aja dengan uang. Itu berarti dokter O sebagai bisa dibilang sebagai Ada yang terlibat nggak dia? terlibat juga bisa dibilang gitu. Kalau dokter O kan sifatnya memberikan saran, memberikan masukan, ya enggak? Gitu loh. Apa yang dia lihat, apa yang dia alami sebelumnya gitu loh. Seperti itu gitu. Nah, semuanya akan kembali ke Reza Gladys. Ya enggak? Walaupun menurut dugaan saya apa yang dilakukan itu lebih kental, lebih mempengaruhi ke dirinya dia itu karena istilahnya saran-saran itu gitu loh. Paham nggak? Gitu loh. Daripada istilahnya dia memikirkan dampaknya seperti apa. Dampaknya dia akan sulit gitu. Kalau benar-benar gitu loh nanti ini terungkap bahwa produknya dia jelek, kan yang rugi dia. Jadi laporan ini juga sebenarnya laporan yang mungkin tidak diharapkan sama dia gitu. Oke Bang Jai, terjadi kisru nih mereka berdua Bang Jai. Apakah BP POM itu harus turun tangan juga untuk mengatasi hal ini dengan posisinya kan apabila Reza Gladys nanti skincare di review kan dia akan ada rasa ketakutan. Apakah BP POM itu harus ikut andil? Sejak awal gitu loh, sejak kasus Nikita Mirzani ini mencuat, saya sudah memberikan keterangan di media agar BP POM turun tangan. Karena bagaimanapun ini menyangkut hajat hidup orang banyak gitu loh. Ya enggak? Karena seperti yang dalam sidang Nikita Mirzani ada ungkapan dari dari RJ ya, bahwa tempelan BP POM itu yang dilakukan oleh karyawannya. Benar seperti itu kan? Nah, itu kan tidak bisa dibenarkan. Gitu loh. Harus diuji produk ini membahayakan tidak bagi masyarakat. Nah, disitulah BP POM harus turun. Bila perlu BP POM diminta untuk hadir memberikan kesaksian gitu loh, memberikan keterangan di pengadilan, itu perlu. Ya, majelis hakim perlu memanggil terkait masalah ini ya, agar bisa meluruskan terkait produk-produk yang selama ini dianggap tidak berizin seperti itu.